Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa umat Islam perlu banyak bersolawat? Pandangan ulama dan landasan syariat. Para ulama sepakat bahwa solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar amalan lisan, tetapi ibadah agung yang memiliki dampak ruhani, sosial, dan peradaban. Bersolawat adalah tanda cinta, ketaatan, dan kesadaran umat terhadap risalah yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Pertama, perintah langsung dari Allah dalam Al-Quran. Landasan utama kewajiban dan keutamaan solawat terdapat dalam firman Allah. Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 56. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disamai oleh makhluk manapun, karena Allah sendiri mengabarkan bahwa Dia dan para malaikat bersolawat kepadanya, lalu memerintahkan orang-orang beriman untuk mengikuti perbuatan tersebut. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, perintah ini mengandung makna bahwa solawat adalah ibadah yang menghubungkan bumi dan langit, karena Allah, malaikat, dan manusia bersatu dalam satu amalan yang sama. Kedua, solawat sebagai tanda cinta dan pengakuan atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Katsir rahimahullah menegaskan bahwa solawat adalah bentuk pengakuan umat terhadap jasa Rasulullah yang telah menyampaikan wahyu, mengajarkan tauhid, dan membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri." Quran Surah Ali Imran ayat 164. Menurut ulama, tidak ada bentuk syukur yang lebih agung atas nikmat kerasulan selain memperbanyak solawat kepada pembawanya. Ketiga, solawat mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa solawat Allah kepada seorang hamba bermakna rahmat, pujian di hadapan malaikat, dan penghapusan dosa. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solawat kepada Nabi adalah cahaya di atas sirat, atau jembatan di akhirat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ulama memaknai hadis ini sebagai isyarat bahwa solawat menjadi sebab keselamatan di akhirat, terutama pada saat manusia berada dalam kondisi paling genting. Kelima, solawat menghidupkan hati dan membersihkan jiwa. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahwa solawat adalah amalan yang melembutkan hati yang keras dan menghidupkan jiwa yang lalai. Hati yang sering bersolawat akan mudah tersentuh oleh kebenaran dan jauh dari kesombongan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Para ulama menyebut solawat sebagai bentuk zikir yang paling mulia karena mengandung zikir kepada Allah sekaligus pengagungan kepada Rasul-Nya. Keenam, solawat menjadi sebab dekat dengan Rasulullah di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku."
Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa sholawat adalah jembatan ruhani yang menghubungkan umat dengan Nabi, sehingga semakin banyak sholawat, semakin kuat ikatan spiritual tersebut. Ketujuh, sholawat bukti cinta mengikuti dengan setia jalan hidup Rasulullah. Allah memberikan penjelasan dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Dengan rajin berselawat, seorang mukmin ingin selalu mengikuti petunjuk Rasulullah dengan benar, tidak menyimpang atau mendahului petunjuk beliau, dan juga ingin meneladani beliau dalam segala perbuatan yang membawa kepada keridhaan Allah. Mendudukkan diri sebagai pengikut Rasulullah yang selalu menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sesuai bimbingan Rasulullah Muhammad. Dan sebagai kesimpulan, bahwa para ulama sepakat bahwa sholawat bukan amalan ringan, melainkan ibadah besar. Yang pertama, diperintahkan langsung oleh Allah. Yang kedua, mendatangkan rahmat dan ampunan Allah. Yang ketiga, menghidupkan hati dan menenangkan jiwa. Yang keempat, menjadi sebab dekat dengan Rasulullah. Yang kelima, menjaga iman umat di akhir zaman. Maka, memperbanyak sholawat adalah tanda umat yang sadar, cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, serta berharap keselamatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.